Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah bir peletoknya sampai. Sekarang udah tahu namanya bir peletok. Pokoknya urusan bir peletok ada itik dimakan tikus, tolong siapin plastik bungkus. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasul. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah. Seraya lisan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di hari pertama di bulan Januari tahun baru 2023, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, dan mudah-mudahan terus Allah berikan kita kesempatan sampai takdir yang sudah Allah tentukan, ajal itu akan tiba. Maka rasa syukur tersebut mari kita wujudkan dalam bentuk amal-amal soleh kita, yang salah satunya adalah seperti saat ini yang sedang kita lakukan. Aduh, mohon maaf Pak, masih sedikit nahan kantuk. Saya semalam ngaji Maulid Nabi di Setia Dharma, pulang dari sananya saja jam 1 lebih. Macet di Gedung Juang lama lumayan. Masya Allah, saya nggak nyangka di Gedung Juang macet ramainya seperti itu Pak. Mungkin habis ada acara kali Gedung Juang. Sampai rumah jam 2, ya nggak langsung tidur. Kayaknya menjemin mata mungkin jam 3 saya Pak. Istri saya bangunin, ayah bangun, 3:30 gitu. Iya, kalau nggak dibangunin istri ya mungkin saya kebablasan. Emang begitulah pentingnya minta tolong istri itu untuk saling membantu membangunkan kita. Maka mudah-mudahan bapak-bapak jamaah semua di masjid ini tadi malam ada acara enggak? Ada. Saya lihat tahun ini pergantian tahun baru semakin ramai lagi. Setelah 2 tahun sepi. Ya sepinya karena COVID kayaknya.
Tapi semalam lumayan ramai lagi. Ya. Pada prinsipnya kita mensyukuri bagaimanapun ada istilah tahun Masehi, bahkan lebih awal dari tahun Hijriah. Walaupun umat Islam tahun barunya tahun baru Muharram Hijriah, tapi ya tidak bisa kita pungkiri tahun Masehi pun sudah menjadi satu kebiasaan diperingati, dirayakan oleh umat Islam. Hanya semakin kesininya, alhamdulillah umat Islam sudah semakin lebih paham. Tidak perlu hura-hura berlebihan. Maka di tahun baru, di hari yang baru, kita kembali bermunajat, bermohon kepada Allah. Tahun ini semoga lebih baik dari tahun yang lalu. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita sedikit bahas dalam kajian pagi hari ini. Namun seperti biasa, untuk biasa lidah kita berzikir kepada Allah di pagi yang penuh berkah ini. Kita awali dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita kirimkan Fatihah untuk para orang tua kita yang sudah almarhum almarhumah meninggal dunia. Semoga di alam barzahnya mendapatkan keberkahan dari majlis yang saat ini kita kerjakan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak sebutkan nama orang tua yang sudah meninggal masing-masing dalam hati. Ingat bin siapanya, wa usulihim wa furu'ihim wa hawasim azdadihim. Syaibudillahi wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya Pak Edi, alhamdulillah, Pak Fahlan. Ini Pak, jauh-jauh amat ini. Pak, biar peletok itu minum dulu Pak. Kalau Bapak udah minum, saya mau minum masalahnya nih.
diedit bir peletok ya. Baru tahu kan bulan kemarin ini bir peletok ini Pak. Dan alhamdulillah Kang, istri saya minum bir ini kemarin enakan badannya. Ya, ingat banget pulang dari ngaji bawa ini sampai rumah, Bun nih ada bir peletok. Minum karena emang lagi kurang sehat di situ. Minum ini seger badan enakan Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya maksudnya mah paham gitu. Kita akan sedikit membahas muhasabah di awal tahun baru ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad, kalimatul haq, siratul haq itu kepada siapa? Ya. Perkataan yang paling benar, jalan yang paling benar. Setelah Nabi nggak ada tuh kita ke siapa? Kan begitu Pak. Kalau sejak dulu zaman Nabi ada, urusan apapun selesai. Keputusan hukum syariat Islam apapun selesai. Karena nabinya masih ada. Nah kita ini 15 abad yang lampau sudah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita harus kemana? Kita nggak bisa Pak berkata, ya langsung kembali aja ke Quran dan hadis. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa mempelajari Al-Quran langsung tuh nggak bisa Pak. Mempelajari hadis langsung itu nggak bisa. Maka kalimatul haq, kebenaran yang benar bisa disandarkan sesuai maunya Allah dan maunya Nabi setelah Nabi wafat adalah para sahabat Nabi. Pegangan kita para ashab, para sahabat Nabi. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali karramallahu wajhah. Pertanyaan berikutnya, setelah sahabat nggak ada, wafat ke siapa? Kan gitu. Yang kita sebut dengan tabi'in. Sahabat itu maksudnya mereka yang berjumpa dengan Nabi Pak. Itu para sahabat namanya. Jadi ketika Bapak hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, nah itu termasuk sahabat Nabi. Tapi ini ada orang yang nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabatnya Nabi. Yang sahabat Nabi kan banyak, bukan hanya 4 saja, banyak sekali. Yang utamanya 4 gitu. Maka mereka disebut dengan tabi'in. Lalu di bawahnya tabi'in yang mengikut para sahabat. Nah, siapa itu mereka, Pak? Kita kenal dengan istilah para alim ulama. Karena kondisi yang begitu jauh sampai saat ini tahun 2024 itu sudah 2023 keingetannya udah pemilu aja. Tahun 2003 ini udah siap-siap Pak, siap-siap untuk mengolah hati, mengolah lisan, mengolah pikiran, karena tahun depan pemilu. Nah, jangan sampai diombang-ambing oleh perpecahan dalam pemilu. Insyaallah
bapak-bapak kita semua sudah semakin dewasa. Karena begitu jarak jauh, bahkan dengan para alim ulama pun sudah jauh. Ulama yang kita kenal, yang Bapak kenal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu pun sudah ratusan tahun yang lalu sudah wafat, meninggalkan kita. Maka para alim ulama yang kita harus jadikan sandaran, khususnya di Indonesia ini. Di Indonesia, negara yang merdeka tidak lepas dari para alim ulama. Di Indonesia ini banyak para alim ulama dari berbagai ormas-ormas terbesar. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, khususnya dua ini. Yang lain pun banyak ulama. Maka kita jangan jauh-jauh dari para ulama-ulama mereka. Nah, Nabi pernah mensabdakan, yang sabda Nabi ini 15 abad yang lampau, bermuhasabah di tahun yang baru ini, pegangannya, man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa khasir. Kalau tahun 2023 ini, kecilin dikit mungkin soundnya, sama dengan tahun 2022 yang kemarin, fahuwa khasirun, kita termasuk golongan orang yang rugi, Pak. Masya Allah. Sama saja sudah dikatakan rugi. Ya ibarat Bapak berdagang, modalnya 1 juta, Bapak balik lagi 1 juta, rugi Pak enggak, Pak? Menurut Bapak kan enggak ya? Tapi menurut pandangan Islam rugi, Pak. Kenapa? Masa modal 1 juta balik lagi 1 juta? Rugi apa yang Bapak terima? Sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikir, segala macam. Begitupun dalam konteks kita bermuhasabah. Tahun 2023 ini harus Bapak, man kana yaumuhu khairan min amsihi baru fahuwa rabihun. Ketika tahun ini kita berusaha lebih baik dari tahun kemarin, kita termasuk rabihun, yang beruntung. Pertanyaannya, Pak, sama atau baik itu sisi mana kita melihatnya? Ya, saya nyontohin yang nggak usah jauh-jauh. Selama tahun 2022 kemarin, Bapak itu sholatnya udah fardu aja. Misalnya tuh, fardu aja udah fardu. Tahun ini mah coba ditambahin tuh. Ada qobliyah, ada ba'diyahnya, tuh gitu. Yang contoh kecil begitu, Pak. Tahun kemarin kita sholat pasan fardu aja. Jarang banget sholat sunnah gitu. Tahun kemarin saya ingat saya hampir nggak pernah sholat duha, hampir nggak pernah, misalnya gitu ya. Tahun ini coba Bapak tambahin tuh sholat duha. Itu contoh kecil ukuran. Dari mana? Dari sisi ibadah kita. Bukan dari sisi keduniawian kita. Tapi wa man kana yaumuhu syarron. Tahun 2023 lebih buruk, Pak, dari tahun 2022 kemarin kita. Fahuwa mal'unun. Naudzubillah, Pak. Nih teks hadisnya, fahuwa mal'unun. Kita termasuk golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. 2022 udah bagus sholatnya, walaupun baru fardunya doang. 2023 banyak banget yang ditinggal. Tuh. Bukan semakin nambah ibadahnya, sholat malah banyak ditinggal tahun 2023 itu. Ini contoh perbedaan sama, lebih baik dan lebih buruk. Maka ya nggak usah muluk-muluk. Ya kalau tadi yang jarang sholat sunnah, tahun ini yuk tambahin sholat sunnahnya, Pak. Ya.
yang selama ini ya qobliyah ba'diyahnya belum sempurna, belum lengkap, tambahin 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 4. Tambah lagi 2 rakaat setelah zuhur. 6. 2 rakaat sebelum asar. 8. 2 rakaat sebelum maghrib. 10. 2 rakaat ba'da maghrib. 12. 2 rakaat sebelum isya. 14. 2 rakaat ba'da isya. 16. Kalau diringkas lagi, ada yang lebih utama. Sebelum zuhur dan sebelum asar itu lebih utamanya 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Ya 2 nggak apa-apa. Sebelum asar 4 rakaat. Kalau setelah asar nggak ada. Setelah asar tidak ada sholat ba'diyah seperti dengan ba'da sholat subuh. Tapi bolehkah habis sholat subuh ada sholat lain? Boleh. Sholat yang ada sebabnya. Boleh nggak sholat habis asar sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sholat apa? Seperti sholat jenazah. Boleh, nggak apa-apa. Itu namanya sholat ada sebab. Nah, itu bilangan-bilangan qobliyah dan ba'diyah. Belum Bapak selama ini jarang sholat witir. Ya udah, Pak, sholat witir. Yang penting ganjil. Minimal 1 rakaat. Ya kalau belum biasa 3, nggak apa, belajar dulu 1 gitu. Yang penting witir, ganjil. Wah, nanti lama-lama kebiasaan. Wah, saya pengen 5, oh saya pengen 7. Kalau muhasabah yang berfikirnya, ya Allah, saya umur udah 60 tahun. Mikirnya ke sono Bapak tuh. Apa-apa, Pak. Kali-kali coba lah ngitung-ngitung umur, Pak, nggak apa-apa. Kalau saya dikasih umur 70 tahun, 10 tahun lagi saya mati, ya Allah. Pernah nggak Bapak ngitung? Saya mah walaupun saya masih muda dari Bapak, sering ya Allah, kalau saya umur 60 tahun, saya umur 15 tahun lagi mati. Kalau saya 70 tahun ya gitu terus. Karena memang kalau dihitung pada gini, kenapa kita harus belajar ngitung gitu, Pak? Walaupun yang ada yang tahu umur. Di sini mungkin ada yang masih puluhan tahun lah, insya Allah ada. Ada yang belasan tahun lagi ada. Ada mungkin beberapa tahun lagi nih mati di sini. Atau mungkin ada beberapa bulan lagi. Ya, kita pun nggak ada yang tahu. Gini, Pak. Siapa sih yang paling sepuh? Ada yang umur 70 tahun di sini ada? Oh, tuh, engkong. Panggilnya engkong aja 70 tahun. 70, Pak. Tuh, Masya Allah, udah 73. Bentar lagi, Pak. Ya kalau 73 masa saya bilang masih lama lagi? Saya mau realistis aja. Bapak di zaman sekarang udah sangat sulit nyari umur usia 100 tahun, udah sangat sulit, Pak. Ya. Ini udah kasih bonus sama Allah 73 tahun. Nah, jadi saya berandai-andainya ke Bapak ini, Pak siapa, Pak? Pak Tamrin. Ya Allah, saya 73. Kalau 80 tahun, 7 tahun lagi mati saya. Nah, 7 tahun itu sebentar loh, Pak. Sementara begitu masuk ke alam kubur, Pak, kita mesti mungkin ribuan tahun lagi akan baru kiamat. 7 tahun lagi, Pak. Kalau 80 tahun, ya kalau 90 tahun ya masih belasan tahun gitu. Gak apa-apa. Ini muhasabah yang paling mujarab, Pak. Kalau kita berbicara umur, bahkan para guru kita, Bapak kalau pengen belajar sholat khusyuk pun dalam kegiatan ruku, sujud, selama sholat yang diingatnya tuh mati gitu. Kalau lebih pengen belajar khusyuk
Karena kalau muhasabah ingat kematian, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak semua jamaah ketika diusung menjadi mayat, Bapak akan berteriak mayat Bapak, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Bapak pernah nggak gotong mayat, Pak? Pernah di sini? Ada yang gotong mayat? Itu teriak Pak mayatnya, qaddimuni kalau mayatnya mukmin. Kalau mayatnya orang mukmin, orang beriman. Apa itu maknanya qaddimuni? Buruan, buruan bawa aku, buruan ke kuburan, buruan. Karena di alam kuburnya sudah menanti kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Cuman yang gotongnya kupingnya budek, Pak. Yang gotongnya budek. Apalagi yang kafir, Pak. Oh, teriaknya ya lain lagi. Aina tadhabun? Ya wailaha, aina tadhabun? Itu ngomongnya, mau bawa kemana aku ini, kau bawa kemana? Balik lagi. Celaka aku. Karena di alam kuburnya sudah menunggu siksa yang sudah Allah janjikan. Itu suara tadi tuh, Pak. Makhluk dengar semua kecuali manusia, Pak. Binatang tuh mendengar teriakan mayat tadi itu, Pak. Kecuali manusia. Karena kalau manusia mendengar, kata Imam Bukhari dalam hadis itu, la sa'iqo, pasti akan pingsan manusia. Oh, nanti Bapak pengen berteriak yang mana? Qaddimuni. Insya Allah Bapak akan menyembuhkan. Makanya kalau ngurus jenazah disuruhnya buru-buru. Buru-buru Kang Billy, buru-buru mati. Enggak, buru-buru, ngurusnya buru-buru. Nah, jadi dengan bermuhasabah hari ini lebih baik dari hari kemarin, insya Allah kita termasuk golongan yang robihun, yang beruntung. Amin ya robbal. Saya saking ngantuknya malah salah buka kitab ini, Pak. Bahkan dalam hadis yang lain nih, untuk bermuhasabah di tahun baru ini, ada hadis riwayat Imam Baihaqi an Ibni Abbas, igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa farahuka qabla sughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Ini pun sering kita dengar hadis ini. Yang pertama ternyata betul, hayataka qabla mautika. Sekarang kita dikasih hidup dan pasti besok kita akan mati. Udah, gunakan hidupmu yang sebaik-baiknya qabla mautika, sebelum matimu. Selama hidup ini, Pak, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita banyak apa dikit? Bisa ngitung nggak, Pak? Nggak ada yang bisa ngitung. Tapi sudah saya globalkan, ada 7 macam nikmat Allah, Pak, yang sudah Allah berikan kepada kita. 7 macam ini saya buat kalimatnya belakangnya an semua. Coba diingat-ingat nih, Pak ya. 1, nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, nikmat papan. Papan itu maksud tempat tinggal. Papan. Ada nggak sekarang yang nggak punya rumah di sini? Udah ada rumah semua. Nikmat papan. Semua Allah sudah kasih tempat tinggal makhluk. 2, nikmat makanan. Tidak ada makhluk Allah yang kelaparan di muka bumi. Allah kasih makan semua, termasuk kita. 2, makan. 3, pakaian. Pakaian. Allah sudah kasih semua kita pakaian, dari mulai bayi sampai ntar mati sudah Allah jamin pakaian. Bahkan itu dipakai lemari numpuk udah kayak berapa kilo itu. Yang dipakainya berapa biji doang. 3, pakaian. Papan,
makanan, pakaian. Yang keempat, kesehatan. Bapak sering sakit apa sering sehat? Seringnya sehat. Bahkan kadang-kadang sakitnya Bapak pun itu nikmat. Kadang-kadang sakitnya kita pun nikmat. Kalau sakitnya Bapak jalani dengan sabar, nikmatnya apa? Menggugurkan dosa-dosa. Emang nikmat yang enak-enak doang. Nikmat itu ada juga yang gak enak, yang gak kita rasakan, tapi itu nikmat. Contoh nih Pak, nikmat yang tidak kita rasakan nikmat, padahal itu nikmat gitu. Contohnya apa? Ngantuk. Emang Bapak nggak merasakan itu nikmat ngantuk? Ada Pak yang lebih nggak Bapak rasakan nikmat itu. Ketika Bapak mules perut Pak, pengen BAB. Ketika bapak-bapak mules perut, pengen BAB, itu dirasakannya kan nggak enak Pak ya. Tapi itu padahal nikmat bener itu Pak. Bayangin Pak, kalau Allah tidak ciptakan mules dalam perut, apa yang terjadi di muka bumi ini? Dengan mules Bapak buru-buru kemana? Cari toilet, ya kan? Mules itu lampu hijau. Coba kalau nggak dikasih mules, langsung prot. Orang BAB di mana-mana nggak ada. Wah. Coba begitu, pikirin. Maka mules itu yang kita rasakan tidak enak, itu nikmat sebenarnya Pak. Nikmat dari Allah agar kotoran itu pada tempatnya sudah disiapkan. 4. Ingat lagi, satu apa tadi? Papan, makanan, pakaian, kesehatan. Yang kelima, kendaraan. Pinter. Ya benar itu. Kendaraan, kita sudah dikasih fasilitas oleh Allah itu kendaraan dari berbagai bentuk jenisnya, dari sepeda sampai pesawat. Silakan Allah berikan itu dalam kehidupan kita. Yang keenam, ayo, yang ingat. Keenam, keselamatan. Bapak lebih sering celaka atau lebih sering selamat? Kita lebih sering selamat dalam pergi kemanapun Allah berikan keselamatan. Kecelakaan ya kali-kali aja gitu, pernah gitu kecelakaan, tapi lebih banyaknya Allah beri keselamatan. Dan yang ketujuh, kebahagiaan. Kita lebih banyak senang daripada susah, lebih banyak bahagia daripada sengsara kita. Nah, dari 7 macam nikmat ini Pak, yang selama kita hayataka qabla mautika nanti, mari kita sempurnakan menjadi 10. Dari 7 ini, jadikan nikmat yang 7 sempurna agar jadi 10 dengan 3 macam yang harus kita lakukan. Yaitu karena Allah sudah ngasih 7 macam nikmat, jadilah kita sebagai hamba yang pandai syukur nikmat. Setelah syukur nikmat, jadilah kita berusaha sebagai manusia yang terhormat. Semua. Syukur nikmat, jadi manusia yang terhormat. Dan yang ke-10-nya, agar selamat di akhirat. Kalau sudah menjadi yang 7 tadi, lalu kita jadikan tambahin 8 menjadi hamba yang syukur nikmat, insya Allah kita jadi hamba yang terhormat Pak. Dengan hamba yang syukur nikmat dan terhormat, dan insya Allah pun kita selamat di akhirat. Tuh, hayataka qabla mautika, yang sudah Allah berikan dari berbagai macam nikmat itu, silakan selama hidup kita manfaatkan. Wasihataka qabla saqamika. Ini hadis ini pernah dilakukan oleh grup nasyid di Malaysia yang terkenal itu Pak. Gimana lagunya ya? Lupa saya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kan begitu ya? Ada tuh, ada kan ya? Pernah dengar Pak? Itu hadis itu Pak.
Sikhataka qabla saqamika, kita bersyukur kepada Allah dari nikmat sehat sebelum sakit. Wa faragaka qabla suhlika, kita bersyukur dari waktu luang sebelum suhlika, waktu sibuk kita. Nah, Bapak, kita semua termasuk saya, era sekarang lebih banyak megang HP apa lebih banyak megang Quran, Pak? Udah ngaku aja dah HP. Apalagi dengan berbagai macam aplikasi yang lagi ramai TikTok ya. TikTok. Saya pernah membuktikan, Pak. Membuktikan kepada diri saya sendiri, megang HP lalu buka TikTok. Itu ajibnya aplikasi itu, Pak, menghipnotis mata kita untuk terus melihat yang lain tanpa terasa berjam-jam kita di depan HP melihat TikTok. Itu saya pernah buktiin sendiri. Masya Allah, luar biasa. Termasuk anak-anak kita, tolong Pak, kalau lagi di kamar lebih sering sendiri dilihat HP-nya. Historis penggunaan HP-nya dilihat, Pak. Tahu historisnya kan, Pak ya? Anak-anak remaja kita, baik itu yang laki-laki maupun perawan, historis penggunaan HP-nya Bapak lihat. Aduh, Ustaz, bagaimana ngeliatnya ya? Iya, Bapak yang agak paham mengenai HP-nya kan. Karena dari berbagai historis itu Bapak bisa ngelihat anak itu udah ngeliat apa aja gitu tuh. Kalau dikasih password, minta mana passwordnya? Tuh. Ini bagian Bapakku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak lagi sesi ngaji di masjid, anaknya lagi buka HP yang macam-macam, dosanya numpul ke Bapak itu. Ini yang disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Luangnya waktu kita yang selama ini begitu banyak tadi, cobalah Pak, yang malas baca Quran. Ini Quran nih Pak, misalnya Bapak malas banget baca, apalagi yang merasa bacanya gratal-gratul, nih Quran diginiin aja nih, taruh di meja, udah gini bolak-balik, tapi pelan-pelan pokoknya dong. Itu sudah berpahala di hadapan Allah. Mata Bapak sedang didekatkan dengan kalamullah, walaupun ngeliatin doang, apalagi membaca. Oh, jadi nggak apa-apa Ustaz, saya nggak bisa baca Quran Ustaz. Udah nggak apa-apa, lihatin aja Pak. Melihat Al-Quran sudah pahala, memegang Al-Quran sudah berpahala, apalagi membaca dan memahaminya. Tuh, kan saya pernah ada jamaah gitu ya, emang dia nggak bisa baca Quran, tapi kalau lagi yasinan Pak, lagi yasinan buka Qurannya, tapi saya nggak pernah lihat dia komat kamit baca gitu. Saya merhatiin tuh baca, tapi kok mulut nggak komat kamit sama sekali. Akhirnya dalam satu kesempatan berdua ngobrol, Pak, saya kalau Bapak ngeliat baca kok nggak pernah. Emang saya nggak bisa baca Pak Ustadz katanya. Nah itu kan, iya katanya, itu nggak apa-apa kan Pak Ustadz ya, katanya saya liatin doang katanya, mereka nggak bisa baca. Saya kasih semangat, nggak apa-apa Pak, memandang Quran itu sudah berpahala, walaupun tidak dibaca karena nggak bisa, dilihatin aja kan. Man takallama ma'allah, barang siapa ingin bercakap-cakap bersama Allah, berbicara dengan Allah. Ada nabi yang sering berbicara dengan Allah, contohnya Nabi Musa. Itu nabi. Nah kita ini sebagai manusia biasa Pak, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Caranya bagaimana? Biqiraatil Quran, dengan baca Quran. Nah itu mudah-mudahan tahun 2003
bisa Bapak tambahin. Dan saya bilang ke anak saya, dan mudah-mudahan Bapak bisa praktekkan nih ke anak Bapak nih. Anak saya nggak pernah saya suruh bacakan banyak-banyak. Anak saya masih sanawiyah Pak ya, masih sanawiyah. Nah, kamu jangan bacakan banyak-banyak sehari, sedikit aja. Berapa ya? Satu ain. Satu ain. Satu ain itu satu apa Pak? Satu, paham satu ain ya? Kan ada tuh ain itu, ruku, satu ruku kalau bahasa lain. Satu ain itu macam-macam, ada yang kadang panjang, ada yang pendek. Nah, mau nggak Bapak kamu praktekin Pak? Bapak bacakan satu ain aja, satu hari satu ain. Tapi itu tiap hari Pak, likulli yaumin fi kulli yaumin, setiap hari Bapak nggak pernah tinggalin satu ain. Itu menjadi amal yang paling Allah cintai dalam baca Quran. Oh, daripada Bapak vaksin satu juz, sehari satu juz, tahun depan baru baca lagi. Tuh. Udah mendingan satu ain, satu ain, satu ain. Bahkan kalau ya lebih irit lagi satu ayat, cuman kan aduh kebangetan mah kalau satu ayat mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Aduh kebangetan, aduh pelitnya kebangetan. Satu ain lah, satu ain. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu, luangmu sebelum datang sibukmu. Wasyababaka qabla ramika, dan gunakan dan ingat waktu mudamu sebelum datang tuamu. Ini ada yang muda, ada yang tua. Nah, kalau Pak Haji Tamrin tadi udah saya sebut tua Pak. Oh, masih muda. Ya. Wow Ustaz, umur boleh 73. Umur memang sudah tua, tapi semangat masih muda. Boleh. Dan memang beliau sudah tua dan memang gak kelihatan muda. Boleh, gak apa-apa, semangat muda. Semangat muda. Kenapa? Ingat ya Allah, iya saya waktu bujangan mah jarang banget melangkah kaki ke masjid. Sekarang udah lewat masa itu. Masa muda sudah lewat. Maka sampai Nabi menyampaikan tuh, sababak, masa mudamu sebelum datang tuamu. Kita mau udah lewat masa mudanya. Iya, dengar-dengar. Waktu muda bader banget gitu, dengar ya Allah. Tuh. Kalau makan di warung, aduh, Dharma Haji, dahar 5 ngaku siji. Ingat waktu masa muda kita Pak. Ya. Lewat udah. Kita udah masa tua. Wa ghinaka qabla faqrika. Ghina itu apa? Kaya. Qabla faqrika, sebelum datang fakir atau miskin. Ya, kita mah bukan termasuk orang kaya banget Pak ya. Kita insya Allah cukup gitu kan ya, cukup buat beli mobil, cukup buat beli tanah, cukup buat kawin lagi gitu. Kita mah tidak termasuk kaya banget, tapi seberapapun kekayaannya Allah titipkan kepada kita, dipesankan wa ghinaka qabla faqrika. Ayo gunakan harta yang Allah titipkan sebelum nanti datang miskin. Pak, ada doa Nabi. Ini doa ini nggak pernah ada yang mau amalin. Kenapa? Nabi pernah berdoa, tapi doa ini nggak pernah ada yang mau dibaca. Allahumma ahdina miskinan. Nabi itu berdoanya gitu Pak. Wa amitna miskinan. Ya Allah, jadikanlah hidup, ini untuk Nabi ya, hidupku miskin bersama orang-orang miskin, dan orang miskin itu sangat didekati di cinta Nabi. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna, dan nanti dibangkitkan fi jumhutil masakin, dan dibangkitkan nanti dengan bersama-sama orang. Doa ini Bapak mau baca ini? Ini doa Nabi nih Pak, tapi nggak ada mau baca ya. Ya Allah, jadikanlah hidupku miskin.
Ya, matikan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan nanti aku bersama orang-orang miskin. Ini doa Nabi, Pak, hadisnya sahih. Kamu nggak ada yang mau baca. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi kemiskinan yang ya bahasa miskin bagi Nabi itu dalam konteks agama ya tentu bukan oh ya Nabi kalau mau apa aja pasti Allah kasih. Ya, karena kemiskinan itu bukan terletak semata-mata pada harta. Ada orang yang miskin hatinya. Nah, waghinaka qabla faqrika, gunakanlah ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah sebelum datang kemiskinan. Maksudnya ini gini, Pak. Ya Bapak jangan pelit sama sedekah. Bapak jangan sampai Pak punya harta yang wajib dizakati tapi enggak dizakati. Sering saya sampaikan, Bapak sholat rajin banget akan sia-sia ketika zakat Bapak tidak dikeluarkan. Oh, zakat yang mana Ustaz? Saya setiap tahun zakat, bukan zakat fitrah. Tabungan Bapak yang di bank udah dizakatin belum? Oh, punya tabungan udah zakatin belum duit di bank? Ustaz, emang berapa? Hitungan zakat itu, zakat mal, ya gampang ukurnya emas saja Pak. Kalau di duit ini, misalnya Bapak ya paling sedikit Bapak punya duit tabungan itu 100 juta tabungan di bank, atau bahkan lebih rendah karena 95 gram itu ya tergantung emas berapa gram sekarang. 1 gramnya tuh berapa gram, berapa harganya, berapa 1 gram? 1 gram 500 ya, tergantung berapa ininya lagi kan. Kita ini kan 1 juta dah gitu, yang paling mahal ya, yang paling mahal 1 juta, berarti nggak nyampe 100 juta. 90 juta Bapak udah nyimpen uang di bank tuh 1 tahun, dari tahun awal Januari 2022 sampai sekarang nih 2023 di bank tuh duit. Nah, Bapak zakatin. Ketika Bapak tidak keluarin tuh sayang, ya udah sholat Bapak tuh sia-sia. Naudzubillahimin. Ya belum begitu banyak segitu mah. Tuh bayangin yang punya duit miliaran, lebih sayang lagi tuh Pak keluarin zakat itu, zakat mal. Ya, mudah-mudahan kita lebih fokus muhasabah aja. Dari muhasabah kita di awal hari pertama di tahun 2003, ngomonglah kita sama anak, sama istri, ibu, anak-anak. Gak terasa umur kita semakin berkurang, Bapak semakin tua. Yuk semakin sabar. Anak-anak, kamu hidup semakin zaman canggih. Kasih tahu Pak, hidup kamu semakin zaman, hidupmu sekarang hanya di ujung jari. Apa aja dengan jari selesai. Pesen bakso pakai jari, datang tuh bakso ke rumah. Ya, apa namanya Pak? GoFood. Di rumah apa aja bisa kita lakukan Pak. Oh, kasih tahu anak-anak, teknologi hanya sebuah alat, jangan sampai disalahgunakan. Tangan ini bisa berkah, bisa menjadi musibah. Ini gara-gara HP. Dan kepada anak-anak yang paling ini ya, titipin jangan tinggalin sholat. Udahlah Pak, mau dosa kayak gimana pun, yang penting jangan tinggalin. Itu wanti-wanti tuh Pak. Saya ingat Pak guru saya gitu. Kita nggak pernah bisa lepas dari dosa, tapi yang penting jangan tinggalin sholat. Anak-anak itu diwanti-wanti begitu. Nah, kamu bukan anak Nabi, anak bapak yang banyak dosa. Tapi udah Bapak pesen, penting kamu jangan tinggalin sholat, udah itu aja nak. Itu gitu aja Pak, ditegesin betul, jangan tinggalin sholat nak. Kamu nanti mau jadi apapun, jangan tinggalin sholat. Kalau kita sudah seperti itu pada anak-anak kita, ya mudah-mudahan kita termasuk suami, termasuk ayah yang bukan dayus. Sering saya katakan dayus. Apa itu dayus? Alladzi yukirru
su'a ala ahli. Masa bodoh sama anak sama istri, buat maksiat masa bodoh, gak sholat tuh masa bodoh, itu dayus, Pak. Sesoleh apapun bapak, kalau menjadi seorang ayah yang dayus, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa langsung Allah izinkan masuk surga. Ya, sekali-kali lah. Jadi jangan kitanya doang yang muhasabah, anak dan istri kita pun diajak pun muhasabah. Amin ya rabbal. Nah, untuk kajian pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua di tahun awal baru 2023 Masehi ini. Allah kuatkan istiqomah iman Islam kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih mawlikal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.